Ya. Dalam sambutan tadi juga menyinggung soal jubir, ya, yang menyoroti juga Bupati bahwa kinerja saya nggak masalah, silakan tanggapan untuk terbuka. Kita harus terbuka, harus jujur juga kan. Jadi kalau kita dikritik juga ya biasalah. biasa. Itu dinamika untuk membuat kita makin matang. Bang Jago, Abang Jago, sorry Bang Jago, ampun Bang Jago. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bang Jago. Bangun fakta, jangan gosip. Ya, kali ini bro, edisi kedua ya. Bang Jago memantau suasana pelantikan ya pengurus DPD Nasdem Kabupaten Bonebolango yang kemarin ya, itu berlangsung pelantikan pengurus DPD Nasdem Kota Gorontalo. Jadi Bang Jago ingin memantau suasana yang ada di dalam bro. Jadi nantikan bro. Ini ya. Ini tim pengaman baret bro, yang ada power ya, yang selalu bukan mengkritik pemerintah tapi ada power di bawah. Jaga kesehatan, berbanyak sholat, kiamat sudah dekat. Itu bro, ada power bro, mereka ahli jaga kesehatan, jaga sholat, kiamat sudah dekat. Oke? Kita harus menurunkan ego sedikit, berendah hati demi kebesaran partai Nasdem ini. Ini beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, Nasdem Bonebolango role model. Ketua DPR-nya Nasdem, Bupati Wakil Bupatinya Nasdem. Kalau kami sampai gagal di sini, maka itu contoh presiden yang buruk untuk kita. Akan jadi contoh untuk kabupaten di tim Bonebolango saya nggak mampu. Apalagi mau di tim kabupaten lain, apalagi menjadi gubernur. Maka keberhasilan di sini harus kita rawat dan harus terus kita tingkatkan. Ini saja hal-hal yang perlu saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan tentu dalam 1-2 hari ke depan akan ada TOT dari Kakak Bay. Saya berharap tidak cuma Bonebolango, juga DPD-DPD yang lain mengikut sertakan kadernya dalam training tersebut. Terakhir saya juga minta fraksi-fraksi ya, berfungsi secara maksimal ya, mengawal visi misi kepala daerah apakah tercapai atau tidak, dan juga memperjuangkan aspirasi dapilnya, konstituennya supaya bisa diterjemahkan ya, di APBD di masing-masing kabupaten termasuk di DPRD Provinsi Gorontalo. Tadi saya diperlihatkan ada berita jubir sus gubernur mengkritik, diberitahu bahwa Bupati Bonebolango tidak paham aturan. Begitu ya, karena mengatakan provinsi kurang koordinasi kolaborasinya. Tapi faktanya seperti itu. Faktanya seperti itu. Ketidakberhasilan kita menurunkan kemiskinan di Gorontalo, kita lakukan tanggung jawab kita bersama. Saya tidak menyalahkan siapapun, tapi ini kurangnya kolaborasi. Ego takar, ego personal itu terlalu ditonjolkan. Saya selalu bilang, ya nanti kita bertanding di pileg, nanti kita bertanding di pilkada. Tapi begitu sama rakyat, mari kita harus berkolaborasi. Tapi itu Gorontalo hebat. Kalau yang saya katakan, tidak ada keberhasilan provinsi tanpa puncak-puncak keberhasilan kabupaten kota. Tidak logik bicara keberhasilan provinsi tanpa keberhasilan kabupaten kota. Provinsi akan memetik rapor-rapor kabupaten kota. Gak nyambung ya. Gak nyambung itu kakak Alil. Bagaimana kita bicara keberhasilan provinsi tentang kabupaten kota tidak berhasil? Begitu kakak Era ya? Setuju ya? Masih ada di sana. Maka itu pelajaran untuk Nasdem. Nasdem belajar. Siapapun yang akan dimunculkan oleh partai Nasdem, oleh rakyat kita harus ikut. Dan saya memerintahkan seluruh kader Nasdem, mari kita siapkan diri, kita rebut gubernur Gorontalo.
ditingkatkan. Ya, Ya. Selain harus kerja-kerja terukur, ya, bupati wakil bupati harus menunjukkan keberhasilan sebagai seorang kader Nasdem yang berhasil pimpin daerah, kerja-kerja kader, pengurus mulai dari ranting, kecamatan, kabupaten berjuang, ya, memperjuangkan aspirasi rakyat. Maka kami yakin di 2024 nanti kursi kami akan bertambah. Ya. Siap. Lebih banyak dari apa yang capai hari ini. Tapi sekali lagi di tengah keyakinan kami bisa menambah kursi, juga kami bisa berkolaborasi dengan partai-partai lain. Ya. Itu yang paling penting. Oke. Ini kan juga diwacanakan untuk ya kemarin juga di kota calon gubernur untuk kalau Bone Bolango sendiri gimana untuk persiapan? Kalau saya secara pribadi sah-sah saja. Tapi bagi saya juga menjadi bupati juga udah sangat luar biasa. Siap. Udah terlalu tinggi buat saya. Iya, Saya iya. bersyukur ya. Jadi bupati itu udah luar biasa. Pemberian kesempatan dari publik ke saya juga takdir ya. Tapi kalau kita mau maju di posisi apapun, kita harus ada narasi keberhasilan ya. Iya, iya. Apakah jadi politisi yang berhasil, jadi ketua DPR yang berhasil, menjadi bupati yang berhasil, gubernur yang berhasil, ya, menjadi apapun ya harus ada narasi prestasi, narasi keberhasilan di sana. Tapi kalau kita tidak punya keberhasilan lalu kita ujuk-ujuk mau maju gubernur juga kan kita harus tahu diri. Maka saya dalam posisi itu, saya fokus di Bone Bolango dan saya bersyukur menjadi bupati juga sudah sangat mulia untuk saya. Dan saya harus merealisasikan janji-janji saya sebagai seorang kepala daerah. Dalam sambutan tadi juga menyinggung soal jubir ya, yang menyoroti juga bupati bahwa kinerja apa. Saya nggak masalah, silakan Tanggapan itu. terbuka. Kita harus terbuka, harus Iya. jujur juga kan. Jadi kalau kita dikritik juga ya biasalah. Iya, biasa. Itu di dinamika untuk membuat kita makin matang. Kira no problem. No problem, Saya ya. tidak ada problem dengan kritik-kritik masukan tersebut dan itu sehat buat saya. Kita tidak boleh juga membenarkan apa yang kita lakukan juga sudah sepenuhnya benar ya. Perlu koreksi, perlu masukan dari pihak-pihak lain. Oke? Siap. Deal? Ini kan wacana juga berbagai ya, bahwa Pak Hamim ini diwacanakan untuk mencalonkan sebagai gubernur. Sebagai ketua partai yang ada di Bone Bolango juga, bagaimana sikap ketua? Ya, ini kan wacana juga yang berkembang gitu. Saya belum bisa mengatakan bahwa DPD Nasdem Bone Bolango itu mencalonkan siapa. Ya. Tapi kami siap dengan kader, Kader. baik di pilkada kabupaten kota maupun di pilkada di tingkat provinsi. Untuk calon gubernur, Calon ini gubernur kan nanti kita lihat. Pak Hamim Pau juga diwacanakan. Untuk, Ya, alhamdulillah kalau itu muncul dari kalangan masyarakat. Kami bersyukur, tapi kami tidak tetap bekerja secara tugas-tugas partai. Saya berharap kepada praksi Nasdem yang ada di kabupaten itu, Iya. Kabupaten Bone Bolango, Iya. dia harus sinergi dengan anggota DPR provinsi khususnya dari perwakilan Bone Bolango. Iya, iya. Sehingga apa yang menjadi program di kabupaten maupun di provinsi Iya. itu terintegrasi dengan baik karena ada komunikasi antara Alek Nasdem di kabupaten maupun di provinsi. Oke. Itu Siap harapan bro. saya. Ini yang menjadi harapan bro, Ketua DPD Nasdem Kabupaten Bone Bolango. Yang punya power, Bang Ayub Karena ya. itu saya sudah rasakan ketika 1 tahun 3 bulan saya turun ke kecamatan membentuk Dewan Pimpinan Cabang Partai Nasdem Bone Bolango. Itu selalu sudah diwacanakan dan sudah ada dorongan dari bawah. Pengurus internal itu mendorong Pak Hamim Pau itu maju di perhelatan pemilihan gubernur di tahun 2024. Iya. Ini persoalan internal itu mau tidak mau kami harus tampung. Dan kami mendorong itu dan kami aspirasi ini kami harus tangkap untuk kami sampaikan kepada Pak Hamim. Apakah beliau siap? Kemudian mengingat beliau juga sudah 2 periode untuk memimpin Bone Bolango dan kita sudah tahu bersama gaya kepemimpinan beliau, maka beliau itu wajib untuk mendengarkan suara khusus Bone Bolango ya. Dan harus diterima. Jadi kami sudah mendengarkan aspirasi dari bawah. Ini sudah disampaikan di beberapa perhelatan, terutama di rapat kerja daerah Partai Nasdem Bone Bolango. Saya sebagai OK dan seharusnya ini adalah Bapilo yang akan menyampaikan. Tapi apa yang sudah disuarakan oleh pengurus dari tingkat bawah DPRT maupun DPC Partai Nasdem Bone Bolango ini sudah mewacanakan dan bukan mewacanakan saja, mereka mendorong. Ini menjadi satu keputusan partai untuk diajukan. Karena di Nasdem ada juga sistem proses untuk bagaimana merekrut sebagai pimpinan, yaitu melalui survei, maka ini harus kami amankan. Oke. Kira begitu. Jadi begini Kak, ini selaku Ketua KK juga kan, ini kan setelah dilantik ke pengurusan ya DPD Nasdem Kabupaten Bone Bolango. Ini untuk target ke depan itu seperti apa? Untuk langkah-langkah ke depan. Ya.
Ya, kami sudah bahas di tingkat pemenangan bahwa ke depan 2024 kita menargetkan 10 kursi untuk di legislatif. Kemudian eksekutif bahwa setelah pasca Hamimpau di Merlan itu kader Nasdem akan melanjutkan kepemimpinan beliau. Dan siapa dia? Nanti kita akan lihat apakah internal yang terstruktur ketua DPD Nasdem Malang Kakak Ayub atau Wabub Wakil Bupati Bumerlan. Ya, kita akan serahkan kepada mekanisme partai. Tapi jelas kami sudah punya kader-kader yang akan meneruskan kepemimpinan Hamimpau di Bonewalang. Abang jago, sorry Bang Jago, ampun Bang Jago.